kembali lagi bersama saya Dahniar. Di sini kita akan membahas masalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, sebelumnya nih teman-teman, akar kuadrat itu sebenarnya ribet atau enggak sih? Susah atau enggak sih? Nih, saya kasih nih trik buat kalian semua agar lebih mudah lagi, cepat, gampang, yang pastinya tidak menggunakan kalkulator lagi nih. Jadi buat kamu yang mengatakan sulit, ini ikuti terus video saya akan mengajarkan trik cepatnya, membutuhkan waktu cuman 10 detik aja, kamu pasti bisa. Ayo ikutin, tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe dulu ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai menghitung akar kuadrat, kita harus terlebih dahulu itu mengetahui akar kuadrat 1 sampai dengan 10 agar kita lebih mudah untuk mengerjakan soal nanti ya. Jadi pastikan buat kalian semua telah mengetahuinya dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari saya kasih contoh untuk yang pertama. Akar kuadrat dari 9.801. Di sini, langkah pertama dari sini itu kita harus memisahkan dulu dua angka dari belakang. Nah, dari sebelah sini kita pisahkan dulu dua angka. Nah, seperti ini ya, kita pisahkan dulu. Jadi yang tersisa sebelah sini adalah 98. Kita lihat dari kuadrat 1 sampai 10, angka mana yang mendekati angka 98? Ya, yang pastinya angka 9 ya, karena kalau angka 10 dia menghasilkan 100. Jadi kita harus memilih angka yang kurang dari 98. Berarti 9 kuadrat. 9 kuadrat ini kita letakkan di sini angka 9-nya ya. Jangan angka 81 tapi angka 9. Di sini kita letakkan 9. Setelah itu 9 kuadrat ini hasilnya kan 81. Kita akan letakkan di bawah sini 81. Kita kurangkan antara 98 dengan 81. Hasilnya 17. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita bandingkan angka 17 sama angka 9 ini. Kita bandingkan di sini yaitu dia angkanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini 17 dengan 9. 17 ini berarti dia lebih besar atau lebih kecil? Yang pastinya yaitu lebih besar ya. Di sini kunci yang kedua. Nah, jadi lebih besar. Setelah kita menentukan angka 9, selanjutnya kita lihat angka yang 01. 01 ini kita lihat juga dia akar kuadrat berapa yang menghasilkan di belakangnya angka 1. Nah, kita lihat lagi di sini. Yang mana yang hasilnya angka 1? Yang mudah pasti 1 kuadrat hasilnya 1. Kita letakkan di sini. 1 kuadrat. Yang kedua, yang angka 1 yang kedua yaitu angka 9 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya 81. Ujungnya kan 1. Nah, ujungnya 1 kita patokan karena sini 1. Jadi ujungnya 1 kita buat di sini 9 kuadrat. 9 kuadrat. Nah, di sini tadi 17 sama 9 tadi kan 17 lebih besar daripada 9. Jadi di sini kuadrat 1 kuadrat sama 9 kuadrat, yang mana yang lebih besar angkanya? Yang udah pasti angka 9 kuadrat, sehingga kita letakkan di sini yaitu 9. Nah, ini hasilnya. Berarti akar kuadrat dari 9.801 hasilnya 99. Oke, kita coba untuk yang kedua. Akar kuadrat dari 44.096.
Di sini kita pisahkan dulu angkanya. Tadi kan 2 angka dari belakang, kita pisahkan di sini. Oke. Setelah kita pisahkan, kita lihat di sini berarti angka 40. 40 kita lihat lagi kemari. Akar kuadratnya yang mendekati 40. Berarti ada 6 kuadrat. Karena 7 kuadrat dia melebihi 40. 6 kuadrat. Berarti di sini kita letakkan angka 6. 6. Oke. 6 kuadrat berarti hasilnya 36. Kita kurangkan. 40 kurang 36. Hasilnya 4. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, antara 4 dan 6 dia lebih besar atau lebih kecil? 4 otomatis lebih kecil daripada 6. Nah, kita buat dia lebih kecil. Yang kedua, kita lihat patokan yang 96. 96, kita lihat hasilnya nih, yang ujungnya 6. Yang ujungnya 6, kita lihat di akar kuadrat sebelah sini. Yang mana yang menghasilkan ujungnya 6? Dapat ya, 1 4 kuadrat, yang kedua 6 kuadrat. Berarti di sini ada pilihannya yaitu 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Karena tadi patokan di sini yaitu lebih kecil, berarti kita lihat di sini dia harus yang lebih kecil, 4 sama 6. Berarti yang lebih kecil 4. Nah, sehingga kita letakkan dia di sini 4. Nah, jadi hasilnya kuadrat dari 4096 adalah 64. Oke. Untuk contoh satu lagi. Ini saya buat nih. 11.881. Nah, di sini dia kan angkanya puluh ribuan. Tetap kita pisahkan 2 digit dari belakang. Di sini. Nah, yang kuncinya adalah kita pisahkan 2 digit dari belakang. Setelah itu kita tentukan 118. Berapa akar kuadrat yang mendekati 118? Di sini saya coba buat sampai 10. Kalau kita kuadratkan angka 11, otomatis kan lebih. Berarti kita ambil yang 10. 10 kuadrat. 10 kuadrat yaitu hasilnya 100. Kita kurangkan sama 118. 100. Kurangkan berarti 18. Oke. Setelah itu kita buat perbandingan. Nah, kita buat perbandingan lagi. Berarti 18 ini lebih besar daripada 10. Nah, kita buat lebih besar. Setelah itu kita lihat patokan yang kedua yaitu 1. 1 ini kalau kita lihat dari akar kuadrat, dia ada 2 pilihan yaitu 1 kuadrat dan 9 kuadrat. 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Karena tadi di sini dia lebih besar, berarti kita harus lihat kuadrat yang besar. Berarti 1 sama 9 yang lebih besar yaitu 9. Sehingga di sini hasilnya 9. Nah, berarti hasilnya yaitu 109. Kak, gimana sih kalau nanti ada umpama nih, hasil kuadrat ini kita kurangkan di sini hasilnya seri. Nah, atau sama kita bilang misal ya. Misal di sini 9, di sini 9. Kita harus ngambil yang lebih besar atau yang lebih kecil ya. Nanti kalau umpamanya hasilnya sama, berarti kita harus ngambil yang lebih besar ya. Nah, itu aja contoh dari saya. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan? Cara pengerjaannya mudah banget dan tanpa menggunakan kalkulator kita langsung bisa mengerjakannya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu cara trik cepat, ayo buruan kunjungi situs YouTube saya biar kalian mudah mengerjakannya
dan cepat dalam pengerjaannya. Untuk kamu yang kepingin bertanya, kamu boleh tinggalkan komentar kamu di bawah ini. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe ya. Oke.